Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
keadaan kami hari ini tidak bisa membatalkan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang memimpin kami sampai hari ini. Kami ada sebab anugerah Tuhan. Kami hidup karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti dan menyertai kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, akan memberikan kekuatan, vitalitas rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat berjuang di dalam dunia yang bertambah berat ini. Kami percaya kehadiran-Mu memulihkan hidup setiap kami. Kehadiran-Mu membangkitkan iman pengharapan kami, untuk kami tetap setia berjuang sampai pada akhirnya. Tuhan tetap dapati kami menjadi hamba-hamba yang setia, mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi dan akan terus mengurapi setiap pelayan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan setiap hati dan telinga, setiap jiwa dan kehidupan yang terbuka untuk lawatan serta jamahan Tuhan hari ini. Kami persembahkan ibadah ini dan memulainya di dalam satu nama yang berkuasa memberkati kami, nama Yesus Kristus. Kami siap bahwa yang terbaik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri, bawa hati kita kepada Tuhan. Angkat lebih tinggi lagi bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Bagi Engkau Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami balas semua kebaikan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Pagi ini kami mau beri hormat kemuliaan bagi Engkau. Seumur hidupku bersama terus katakan segala pujian dan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Tidak ada yang bisa kami berikan lebih dari apa yang kami bisa. Segala hormat kami bagi Engkau, segala pujian kami bagi Engkau Tuhan, ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Segala
segala hormat, pujian kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan. Segala pujian, syukur kami, pengagungan, penghormatan hanya bagi Engkau, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Ku sembah namamu, Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang indah, nama yang ajaib. Ajaib, kasih-Mu sempurna, tiada berkesudahan, terus menerus setiap pagi. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami berikan hormat kami, pujian kami Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus, nama di atas segala nama, Allah yang kasihnya begitu panjang, lebar, dan dalam bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi untuk menyatakan kebaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan berikan segala hormat pujian kami bagi Tuhan. Mari yang percaya bersama katakan amin. Satu kali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Siap masuki gerbangnya? Amin. Amin. Dengan pujian? Amin. Haleluya.
bersama-sama masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. mari dengan senang hati naikkan pujian. Oh, sebab Dia baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Amin. anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan lebih keras lagi buat dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Bahwasanya tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sekali lagi katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan. Tuhan yang baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Amin, bersama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar. Nanti di bagian ini kita udah jarang, hampir tidak pernah lagi salaman karena situasi dan kondisi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lirik kanan, lirik kiri, tunjuk kanan. Amin. Nanti di bagian ini kita mau katakan sama sebelah kiri kanan kita, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik untuk selamanya. Ya, bisa ya. Jadi kiri kanan saya untuk semuanya. Amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ya? Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih naik jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bisa kasih tahu sebelah kiri, sebelah kanannya, Tuhan Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus kita baik. Amin. Dan firman Tuhan berjanji bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Karena Dia Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Dia janji Dia penuhi segala kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord Jesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan.
segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Allahku, dengan keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa Dia yang akan memenuhi segala keperluanmu, yang akan mencukupi segala keperluan. Amin. Di dalam kemuliaan, di dalam kekayaan, mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan dengan keyakinanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan bangkit berdiri katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi. Mari percaya kepadanya. Menurut kekayaan Dia yang mencukupkan segala perkara bagi hidup kita. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Pujian ini pengakuan kami Tuhan, Engkau yang memenuhi keperluan kami untuk nafas yang segar. Engkau yang memenuhi kami dengan kesehatan yang terbaik. Engkau yang memenuhi kami dengan pengharapan. Engkau yang mencukupkan keperluan rumah tangga kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan seluruh keadaan kami. Dan tidak pernah kami sekalipun berkekurangan. Ketika kami berharap datang hanya kepada Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan kami tetap menikmati sukacita yang baru. Kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan sendiri.
Mari Tuhan urapi setiap kami hari ini, setiap kami yang ada di ruangan ini pun Tuhan, dan ini mungkin akan menikmati tayangan ulang. Tuhan juga urapi dan berkati setiap hidup kami, sehingga perkataan firman itu turun, diurapi dan memberkati setiap hidup kami. Kami dengan iman berjalan dengan tuntunan Tuhan, sebab kami tahu waktu kami berjalan dengan Tuhan, kesukaran boleh datang, kesulitan mungkin menghampiri kami, tetapi satu yang kami percaya, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup mengerjakan melebihi dari apa yang kami pikirkan, akan mengerjakan yang terbaik atas kehidupan kami. Mari Tuhan urapi dan berkati setiap kehidupan kami, urapi hamba-Mu, hamba yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga hanya perkataan Tuhan, hanya perkataan-perkataan firman yang menguatkan, memulihkan, turun pagi hari ini, memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan di sebelah saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Sejujurnya Bapak Ibu, ini baru khotbah saya yang offline gitu ya, mungkin baru 4 atau 5 kali saudara ya, selebihnya semua dibatalkan. Enggak, maksudnya pindah ke online semua pindah ke online saudara ya. Dan bagaimanapun juga sangat merindukan saudara ya, sangat merindukan ibadah-ibadah semacam ini, bisa mengangkat tangan, bisa menyembah, menikmati musik ya. Dan saya percaya kalau Anda betul-betul mencari Tuhan, Anda akan merasakan Tuhan situasinya baru memang, tetapi kalau seperti ini tetap bisa dilakukan, wah kita harus mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Tema kita pada pagi hari ini adalah pejuang iman, Saudara ya, pejuang iman. Nanti slide-nya akan dibantu. Pejuang iman. Wah, thank you. Sebentar saya coba dulu Saudara ya. Ke kanan atau ke kiri nih ya. Ini kanan atau kiri atau atas bawah? Atas bawah. Kanan ya, kanan ya. Oke, bentar ya. Atau voice comment aja ya. Ke arah mana? Sini? Oh, ke arah situ. Sebentar ya. Kayaknya voice comment aja kali ya. Oke, next ya. Lebih gampang saudara ya, biar lebih gampang ya. Oke, next ya. Mari kita baca Ibrani pasal 11, Ibrani 11 ayat yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama, ada di LCD Suci, jadi kita bisa membaca bersama-sama saudara ya, walaupun gak kelihatan mulutnya, kita komat kamit saudara ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, mari membaca bersama dengan saya, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pernah dengar dari khotbah dari ayat ini katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berarti khotbahnya sudah selesai, mari kita akan berdiri bersama-sama, karena mungkin sudah pernah dengar saudara ayat ini ya. Tapi intinya begini saudara ya, intinya begini. Kalau Anda perhatikan, oh ini sebentar, ini pakai situ apa sini ya tadi? Bentar, oh bukan ya, boleh balik lagi. Kalau nembakin ini di mana ya? Tengah ya? Kalau ini pointernya? Yang ini ya? Ini ya bawah ya? Oh hanya itulah kenapa khotbah kita iman yang tidak kelihatan saudara ya. Hanya orang beriman bisa melihat saudara ya. Mungkin ini ya. Oke, jadi gini saudara, perhatikan yang huruf besarnya, iman adalah dasar dan bukti. Nah harusnya kalau bicara hukum, maka sesuatu itu dianggap sah, benar kalau ada dasar dan buktinya. Betul gak saudara ya? Dan harusnya terlihat, bisa diuji. Anda dianggap salah, seseorang dianggap salah di sebuah pengadilan karena ada dasar dan buktinya. Apa dasarnya Anda mengatakan orang ini salah? Oh saya di kejadian itu Pak, saya lihat langsung Pak, dia memang yang nyolong. Dan itu benar. Betul saudara ya, ngerti maksud saya ya? Tapi ini aneh, kalau bicara iman memang di luar nalar. Anda tidak akan pernah bisa memikirkan, kalau coba memikirkan pasti kayak saya. Gak bisa mikirin saudara ya. Karena iman itu di atas nalar. Dan tanpa disadari sebenarnya kita beriman tiap hari. Contohnya begini ya, contoh ya. Adakah di antara saudara, Bapak Ibu yang datang pagi hari tadi dan waktu mau ambil salah satu tempat duduk di sini, meriksa dulu kira-kira besinya kuat apa tidak? Ada? Enggak ada, berarti Anda langsung duduk, Anda beriman, Anda percaya walaupun Anda belum melihat.
Bahwa ini ada rongganya kuat nggak ya, sudah dipakai berapa tahun ya, ada expired nggak? Adakah di antara saudara yang datang ke tempat ini entah jalan kaki atau naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi sampai di sini sebelum di rumah mikir nggak? Saya harus lewat mana ya? Jalan teraman mana ya? Saya lihat di Google Map ya. Kira-kira macet apa enggak ya? Ada tabrakan apa enggak? Pernah nggak ada mikir kayak gitu? Anda tetap jalan ke tempat ini, betul? Dan percaya pasti sampai di gereja dengan walaupun Pak Selamat nggak di sini. Tapi kita percaya ternyata ini sesuatu yang tiap hari kita lakukan. Anda merencanakan besok untuk melakukan sesuatu, padahal kita juga nggak ngerti besok. Betul? Masih hidup semuanya? Amin. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ada orang bilang, Pak saya nggak ngerti iman. Lu tiap hari kita lakukan itu iman. Tiap hari kita kerjakan tanpa kita sadari kita beriman. Tapi untuk hal-hal yang sementara. Sementara Alkitab jelas iman adalah dasar dari apapun yang kita harapkan. Tapi juga bukti, nah ini yang aneh, bukti dari yang tidak pernah kita lihat. Harusnya kalau dianggap sah pernyataan ini adalah bukti dari yang bisa dibuktikan. Betul gak saudara ya? Kalau tadi saya bilang di pengadilan semua ini dianggap sah ketika buktinya ada. Tapi iman bukan begitu. Cara kerja iman berbeda. Itulah mengapa Anda dengan saya harus berjuang dengan iman kita. Karena memang bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Nah kalau begitu apa yang kita pelajari next? Bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus, supaya kita tahu tentang pejuang iman, maka kita perlu menyadari dulu apa yang dimaksudkan dengan iman, supaya kita sama-sama tahu gitu ya. Next, apa yang kita pelajari dengan kata ini saudara ya. Nah kata iman atau dalam bahasa Yunani pakai kata pistos saudara ya. Nanti kalau sudah belajar bahasa Yunani pasti ada banyak bahasa yang huruf belakangnya OS. Ada kairos, kronos, antropos, kropos, merongos. Itu bahasa Yunani saudara ya. Pokoknya kalau Anda belajar ada OS itu bahasa Yunani semuanya saudara ya. Nah apa itu iman gitu ya dalam bahasa Yunani. Next, nah iman itu memiliki 4 kata kuat. Kalau bicara kata pistos, pistuo, atau pistis. Nah iman pertama adalah benar atau percaya, itu iman. Tapi yang paling kuat adalah iman itu bicara dapat dipercaya, dapat diandalkan. Artinya sudah begini, waktu saya percaya kepada Kristus berarti saya sedang mengatakan Yesus dapat dipercaya, dapat diandalkan. Oh aminnya kurang saudara ya. Amin. Jadi waktu sudah mengaku menjadi pejuang iman, ngerti dulu iman itu apa. Bahwa Anda sedang bilang dalam situasi yang paling sulit hari ini pun, Yesus tetap dapat dipercaya, dapat diandalkan. Brother, boleh main di sini gak brother? Kasih kunci G, crash 7 minor 8. Gak ada itu ya saudara ya, gak ada ya. Main G aja brother ya. Bapak Ibu berapa banyak di antara kita, pastor sorry ini saya temukan loh ya, gak cuman, kalau maaf ya kalau jemaat, dalam bahasa India Utara itu ngersulo, itu India Utara yang ngerti saudara ya, tapi hanya orang Jawa Timur yang ngerti ngersulo, maksudnya orang yang mengeluh gitu saudara ya. Kalau jemaat mengeluh karena keadaan ini saya pikir oke lah, ngerti lah, karena jemaat kan kadang ada yang baru bertobat, tapi saya temukan yang melayani, aktivis, yang pengerja itulah yang banyak protes sama Tuhan pada situasi pandemi ini. Ada satu lagu ini ya, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari mana kita bisa bersepakat dengan Tuhan kalau kita nggak bilang dia dapat dipercaya, dia dapat diandalkan. Apa yang kita perjuangkan? Makan. Masalah pekerjaan kita yang di PHK. Masalah uang kita yang kurang. Masalah biaya sekolah anak. Loh kalau itu bukan iman, itu kebutuhan. Jadi waktu kita bicara pejuang iman, mesti ngerti dulu bahwa Anda sedang mengatakan apapun yang terjadi, Yesuslah Tuhanlah yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Amin. Baru kita ngerti berjuang untuk apa.
Nah kalau kita imannya salah jadi persoalan saudara ya. Next. Nah persoalannya ketika bicara iman, iman muncul dari mana? Alkitab mengatakan kita Roma, iman muncul dari pendengaran akan firman. Dan firman, Yohanes 1 ayat pertama, firman pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dari mana orang bisa berjuang dengan imannya kalau dia tahu dari setiap perkataan firman. Nah berarti Anda dengan saya harus tinggal dalam, berarti saya harus baca Alkitab, betul. Berarti saya mesti bersekutu dengan Tuhan tiap hari, betul. Teman saya punya usaha, bangkrut sih belum, tetapi kritis iya. Karena 2 bulan gak ada pemasukan. Dan dia bilang, saya mau pecat orang kesian Pak. Tapi kalau gak pecat modal saya habis terus. Udah gak ada pemasukan saudara ya. Mau gak mau kalau Anda yang pengusaha Anda ngerti pasti Anda punya simpanan untuk berapa bulan. Tapi kalau untuk 2 bulan digelontorkan buat operasional, habis lama-lama Anda. Yang terjadi bukan haleluya puji Tuhan tapi amsyong saudara. Dan itu kan persoalan kemudian. Dan dia bingung Tuhan. Dan dia sempat bertanya, engkau di mana ini Tuhan? Dan biasanya kalau orang punya masalah pertanyaan pertama adalah mengapa ini terjadi? Itu pertanyaan yang pasti akan dibicarakan orang. Tapi kalau terus-menerus tidak menemukan jawaban, lah itu ngeri. Karena setelah mengapa adalah berapa lama? Setelah berapa lama kuat nggak saya? Yang terakhir ini bahaya. Tuhan engkau ada apa enggak? Nah kita sama-sama melewati 5 bulan. Puji Tuhan gak cuma Anda yang alami. Semua yang alami. Pendeta yang di depan juga ngalami. Bayangkan saudara, project untuk company pastor. Project saya untuk ngajar di company yang saya pikir nanti itu tiap minggu akan dapat berapa juta saudara ya. Hilang. Buka company, buka perusahaan baru. Investasi sudah keluar sekian M. Mandek semua. Pas PSBB awal, berhenti langsung. Lihat, itu persoalan saudara. Apa Anda pikir kalau pendeta khotbah aman semua? Gak aman juga pendeta. Jadwal semua dibatalin. Tapi Anda dengan saya harus punya iman. Imannya di mana? Dengan firman. Apakah Anda pikir hanya dengan kemudian, yang penting kan saya doa Pak. Iya betul, tapi harus dengar firman. Firman yang membangun hidup saudara. Gak cuma dengar kata orang, khotbah, tapi juga Anda perlu membaca firman untuk mengenali. Sehingga waktu Anda membaca firman, firman muncul menguatkan iman saudara. Amin. Jadi kalau kita mau berjuang jadi tahu apa yang mesti kita perjuangkan. Kita mesti ngapain? Iman muncul karena pendengaran firman. Puji Tuhan buat saudara masih datang di rumah Tuhan. Tapi kan gak cukup hari ini. Amin. Gak cukup juga dengar khotbah. Tapi harus mengalami perjumpaan dengan firman pribadi. Di rumah kami pastor tiap malam anak-anak kita ajarin renungan. Walaupun memang kami belum menemukan buku renungan khusus keluarga. Jadi terpaksa buku renungan yang saya sukai. Yang cenderungnya maaf ya, lebih cenderung ke motivasi gitu ya. Tapi ini firman Tuhan semua. Penulisnya saya tahu, teologi yang saya kenal, jadi saya pilih. Cuman ini kayaknya membuat orang dewasa. Tapi anak-anak saya suruh diskusi. Tiap malam jam 9 atau jam 10 kita doa bersama, baca renungan, 1 ayat dibaca, penjelasnya dibaca, diskusi. Supaya kuat. Karena kenapa? Hidup ini pasti 2. Unpredictable, uncontrollable. Hidup tidak dapat diduga, tidak dapat dikuasai. Amin. Tetapi iman kita bisa kerjakan. Lewat mana? Pendengaran akan firman. Kenapa harus percaya pada firman yang sama dengan adalah anak Allah? Next. Karena Yesus sebagai anak Allah adalah pelan-pelan ya, pejuang ilahi. Tahan dulu. Loh, kok Yesus pejuang? Loh iya. Yesus tahu persis bahwa tujuan datang ke bumi ini cuma satu, menolong Anda dengan saya. Tidak hanya melihat puji Tuhan sakit disembuhkan, tidak hanya puji Tuhan kontrakan saya kebayar, atau kayak teman saya yang tadi saya bilang, saya belum selesai ceritanya, yang 2 bulan belum ada pemasukan. Dia kemudian masuk, ada tahun 3:30 pagi terus berdoa, tiap pagi, sekarang lebih pagi dari yang sebelumnya nyarinya. Kalau dulu biasanya doa pagi jam 6, sekarang 3:30, 1 jam lebih doa. Karena dia pernah mengalami ketika tertekan begitu ya, kalau orang yang gak bisa berdiri tegak itu yang kayak muter tuh penyakitnya itu vertigo ya, jadi kayak vertigo gitu. 2 hari tuh dia sampai nangis, Tuhan kenapa ya gitu, ternyata pikirannya masalah gitu ya.
Hari dia istirahat, terus dia dengar tuntunan Tuhan, cari aku lebih dalam. Cari. Jadi dia cari Tuhan. Makin bertumbuh imannya, mujizat mulai turun. Satu persatu, yang betul-betul gak ada pemasukan. Bulan ketiga ada penjualan. Satu penjualan ini bisa nutupin untuk biaya personal 2 bulan. Sudah begitu gak lama, malah rukonya lebih besar lagi, 2 ruko lebih besar lagi. Di masa sulit, masa pandemi ini. Sekali lagi kita nggak berjuang untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan itu perjuangan iman kita. Tapi mengenal Tuhan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, itu perjuangan kita. Apakah Anda sampai hari ini masih mengatakan dia Tuhan yang dapat dipercaya, dia Tuhan yang dapat diandalkan? Oh dia pasti ternyata. Karena Yesus ya pejuang juga. Dia datang untuk satu, mati di salib. Bukan mati dalam kesenangan. Bukan mati dalam sebuah istana raja. Tapi mati dalam kesulitan. Dan dia tidak pernah berhenti. Bisa nggak dia berhenti? Bisa. Karena Yesus dalam doa terakhirnya di Taman Lawang dia berdoa. Bukannya taman Getsemani, saudara ya. Kalau boleh cawan ini lalu. Artinya kalau boleh milih, Yesus milih nggak mau disiksa. Tapi dia melihat Anda dengan saya di masa depan. Yang perlu ditopang, perlu dikuatkan. Dia memilih itu. Dan dia menahan sampai akhir selesai. Terus apa hubungannya dengan saya? Karena kemudian kata Ibrani yang namanya El Gibor itu yang menarik. Apa hubungannya dengan Yesus? Karena El Gibor adalah Allah yang perkasa. Dan Yesus pada waktu lahir disebutkan sebagai, dan namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya Yesus menuju kata El Gibor adalah bukannya perkasa, bukannya kuat, tapi juga pahlawan, pejuang. Jadi ini menarik, tema hari itu benar. Yesus pun pejuang. Karena kenapa? Gelar yang disandang adalah El Gibor. Dan El Gibor itu adalah pahlawan atau pejuang. Iman kita tidak salah di anak Allah itu. Karena kenapa? Dia jadi teladan. Dia memperjuangkan kepercayaannya. Apa kepercayaannya? Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Wow. Supaya apa? Supaya kita bisa memuji tadi itu. Supaya kita bisa diingatkan bahwa tidak hanya untuk hari ini hidup kita, tapi untuk kekekalan. Itu yang luar biasa. Jadi Anda dengan saya perlu menyadari bahwa pejuang iman menyadari yang diperjuangkan bukan cuma masalah makan dan minum, posisi saya, uang saya, bukan, tapi iman sedang mengatakan engkau Yesus yang dapat dipercaya, dapat saya andalkan, dan itu yang saya perjuangkan. Karena kenapa? Yesus juga berjuang. Dan namanya disebutkan El Gibor, Allah yang perkasa. Amin. Nah, kenapa harus di dalam Yesus? Kenapa sampai iman kita harus percaya betul pada dia? Karena ini Efesus pasal 6 ayat 12. Ternyata perjuangan kita sejatinya bukan makan dan minum katanya. Tetapi katanya karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan cuma masalah rasa lapar, kehilangan, bukan. Tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Paulus tidak sedang menunjukkan struktur, tapi sedang menunjukkan bahwa ini yang dikenali pada masa itu. Bahwa ada kuasa-kuasa di luar pikiran kita. Dan yang di luar pikiran itu kadang kita percaya. Waduh, kok Tuhan gak ada ya, setan lebih kuat nih. Waduh, kayaknya ini jahat sekali, ada roh. Kita percaya ada roh jahat, tapi kita harus lebih percaya ada Tuhan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Amin. Karena itu yang tidak terlihat bahaya, saudara. Next, perjuangan kita ternyata ada namanya spiritual warfare. Ada perjuangan rohani yang harus lebih kuat yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Karena pergumulan kita kemudian ternyata ada 3. Next, pergumulan itu ada 3, yaitu tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Naik dulu, pelan-pelan dulu. Iya, betul. Iya. Bahwa perjuangan kita itu, ya memang pergumulannya tubuh, jiwa, dengan roh. Apa yang terjadi maksudnya? Memang kita perlu makanan. Karena kalau Anda puasa 100 hari, sepertinya Anda ngalahin Tuhan Yesus, saudara ya. Kalau sampai 100 hari puasa gak makan, gak minum, saudara ya,
Wah saya nggak yakin ya. Tapi walaupun pernah kejadian di China, pernah ada orang puasa 70 hari. Pernah, tapi cuma minum tiap hari minum aja sebenarnya. Dan betul badannya maaf ya, tinggal jadi kayak kulit pembalut tulang aja sebenarnya. Tapi sudah itu karena dia ditekan ya oleh situasi. Dia karena percaya Tuhan dimasukkan penjara dan kepala penjaranya meminta teman satu selnya untuk selalu pukulin lah, aniaya lah, provokasi lah. Jadi supaya dia nggak nyaman begitu ya. Supaya dia nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi dia tetap Tuhan kok Tuhan yang baik. Maaf ya, makanannya dikencingin. Padahal kan kita butuh makan, betul kan? Akhirnya dia puasa. Seingat saya 70 hari dalam buku yang pernah saya baca. 70 hari dia puasa. Sampai akhirnya semua teman-teman yang datang menjenguk keluarganya, makanlah. Enggak, sampai Tuhan suruh saya berhenti. Dan udah lemes sekali. Dan hari dimana dia udah lemes sekali, akhirnya dia terima makanan untuk menguatkan minuman, orang ketawain. Apa tuh? Mana Tuhan? Tuh sakit-sakit kayak gini. Terus dia angkat tangan, Tuhan Yesus mengasihi. Wah, lawatan Tuhan turun, teman satu selnya rebah semua. Padahal yang kita perjuangkan biasanya adalah makan minum pertama. Tubuh kebutuhannya kan? Betul nggak? Tubuh yang dibutuhkan, baju. Kalau sudah dapat baju, merek. Mau pakai tas, aneh lo. Kan, yang perempuan tahu maksud saya. Ya, pokoknya semua oh ya gitu ya. Aneh lo, unik lo, miniso. Oh semua saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pergumulan kita tubuh, jiwa dengan roh ternyata. Dan tubuh itu tidak sepenuhnya ternyata. Next. Kalau Anda perhatikan Bapak Saudara, maka perjuangan kita next, tubuh dengan jiwa saling mempengaruhi. Ketika tubuh ini kehilangan kenyamanan, mempengaruhi jiwa enggak? Mempengaruhi. Sehingga menyerang pikiran. Dan itu yang dipergunakan. Anda perhatikan ketika Ayub mengalami persoalan, yang diserang pertama tubuhnya dulu. Supaya apa? Pikirannya. Serangan pertama tetap baik. Begitu penyakitnya datang, istrinya yang gak kuat. Betul gak? Ngapain kamu kayak begitu? Kutuki Tuhan Allahmu. Pikiran. Hari-hari ini saya percaya waktu Anda dengar khotbah atau Bapak Ibu melihat tayangan ulang, mungkin juga sama. Awal kita berpikir uang cukup 3 bulan lah. Lewat 4 bulan gak kelar. Psiko corona gak lewat-lewat. Tetap main-main di Mangga Besar lah, di Jakarta tetap main-main saudara ya. Dan kita ngerasa Tuhan ini udah 3 bulan belum ada penghasilan, ini gimana? Dan itu persoalan mungkin bagi Anda dengan saya. Tapi perjuangan kita pertama fisik. Setelah fisik dicukupi masih berjuang. Berjuang juga apa? Pikiran berjuang lagi. Lihat orang lain lebih baik, lebih diberkati. Kok masa pandemi lebih sukses ya? Saya ketemu teman yang bergerak di listrik, usaha listrik saudara ya. Dan dia cerita, karena situasi pandemi ini perusahaannya terpaksa membuat efisiensi. Tapi efisiensinya tidak mencat orang, tapi mengurangi gaji. Dipanggil semua karyawan, sepakat nggak? Anda nggak dipecat, tapi kita kurangi karena kita nggak ada pemasukan. Sepakat, saudara. Dan yang buat dia kaget anak buahnya, saudara. Yang satu yang gajinya dikurangi setengah. Sekarang Pak, di tengah masa pandemi ini, misalkan gajinya dulu 10 juta, saudara. Kurangkan 5 juta jadinya kan. Tapi di masa pandemi gajinya dia yang 10 juta itu Pak, sekarang 4 kali lipat. Jadi kalau 10 juta, 40 juta gara-gara pandemi. Jualan apa? Masker. Jualan masker ternyata. Tetap ada cara Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, perjuangan kita tubuh pertama. Itu perjuangan mungkin bagi kita tersulit gitu ya. Karena tubuh ketika jaya, karena katanya sekarang orang yang paling kaya pun sekarang jadi paling miskin. Kalau kemudian usahanya mengandalkan bank. Gak bisa maju, gak bisa jual, persoalan kemudian. Istri saya karena orang bank cerita gitu ya, waduh saya kasih dengan yang ini nih, nasabah yang ini, gak bisa bayar, udah gak punya apa-apa. Rumahnya harus dijual. Dan rumah dijual, kemudian dilelang ya. Lelang pertama harga tinggi, lelang kedua pasti tambah turun. Kalau makin turun, makin gak ada punya duit buat bayar hutang dan dia masih ada bayar lagi. Pokoknya belum selesai. Sampai kita mendoakan orang ini supaya rumahnya kejual sebelum lelang berikutnya. Dan puji Tuhan kejual, ada orang bayar sebelum lelang.
Jadi lebih mahal, sehingga dia masih punya sekitar 30 juta untuk hidup atau sewa. Kadang kasihan juga saudara. Bapak Ibu, tubuh jadi persoalan. Bisa mempengaruhi jiwa? Bisa, karena dalam jiwa ada pikiran, perasaan, keinginan. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, keinginan. Hari-hari ini yang tadinya nyaman, semua baik, Tuhan Yesus luar biasa, berkat berlimpah, mulai turun berkatnya. Dan pikiran, perasaan, keinginan kita mulai beda. Betul gak saudara? Aduh Tuhan, kenapa gak kayak dulu ya? Kenapa bisnis saya jadi berantakan ya? Aduh Tuhan, kalau Engkau baik, mana sih pertolongan Tuhan? Mulai kecewa, mulai gak nyaman, bahkan ada orang mulai gak pelayanan. Perjuangan imannya cuma berhenti di masalah tubuh ternyata. Tapi yang paling sulit adalah roh. Karena ada banyak orang dalam situasi ini tubuhnya oke, tetap bertahan, jiwanya, pikiran, perasaan, keinginannya oke. Gak masalah, belajar, berani, tapi mengandalkan diri sendiri sehingga tidak menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam rohnya. Itu persoalan lagi. Dan bukankah itu sebenarnya disukai oleh iblis? Anda tidak menikmati perjumpaan yang kuat dalam Tuhan. Seharusnya para pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja menyadari ketika situasi pandemi ini adalah memotivasi atau memoles atau memproses keadaan rohani kita, Anda dengan saya. Makin cinta Tuhan, makin menemukan Tuhan, atau sebenarnya makin jauh. Tetap sih ikut Zoom online gitu saudara ya. Tapi kadang-kadang ibadah Zoom semacam itu tidak menunjukkan kita bisa sungguh-sungguh. Saya pernah khotbah Zoom pastor ya, orangnya lupa ya. Jadi si handphonenya itu kebuka gini saudara ya. Terus dia kan Zoom itu ada matiin kamera saudara ya. Dia lupa, dia mundar-mandir, angkat air, pergi lagi begitu saudara ya. Kemudian pakai celana pendek, loh kamu nongol di situ? Aduh orang itu gimana sih itu lupa. Jadi dia matiin suara tapi kamera lupa dimatiin saudara ya. Gotong air lah gitu, dia lupa bahwa itu lagi ibadah. Ada lagi yang lucu, kameranya ke langit-langit saudara. Jadi kita bingung nih wajahnya kemana, nempel di langit-langit gitu saudara ya gitu. Aduh unik saudara, unik sekali. Tapi kadang roh orang tidak menjumpai Tuhan di sana. Itulah kenapa kalau Anda bisa ibadah, ayo sungguh-sungguh ibadah. Saya percaya para pelayan pasti Anda sungguh-sungguh dong ya teman-teman ya. Rindu hadirat Tuhan turun. Dan Bapak Ibu Saudara ketika mereka punya kerinduan yang sama, ayo jemaat. Semuanya rindu ketemu Tuhan. Bukan mati ya, tapi maksudnya rohnya berjumpa dengan Tuhan saudara ya. Kekuatan, karena kenapa? Kalau roh dipulihkan, Anda mendengar, menikmati lawatan Tuhan, jiwamu tenang, kata Daud. Ketika jiwa tenang, tubuh bisa gerak. Itulah kenapa ada penyakit namanya psikosomatik. Suke dan soma. Suke itu jiwa, soma itu tubuh. Penyakit di tubuh karena jiwa. Gara-gara pangkatnya turun. Daud diturunkan oleh anaknya di kudeta. Tetapi di Mazmur pasal 3, aku tidur, aku tenang, besok aku bangun, Tuhan menyertai. Loh itu hebat. Karena kenapa? Sering berjumpa dengan menikmati kehadiran Tuhan. Nah itu yang diperjuangkan. Amin. Karena sehebat apapun kita, yang kita tidak tahu dalam masa depan. Dan itu punyanya roh, dunia roh. Tuhan yang punya. Tinggallah dengan pemilik kekekalan. Dari awal bumi ada sampai nanti bumi ini berakhir. Dia yang tahu rancangannya. Kalau rohmu berjumpa dengan Tuhan, jiwamu tenang. Bapak Ibu, pendeta kan harusnya lebih baik. Saudara. Kalau pastor kuat lah saudara. Kalau saya agak sedikit kuat. Jadi waktu saya hitung-hitung ya, peristiwa ini pastor hitung-hitung. Saya terakhir khotbah itu yang offline Bandung. Saudara. Itu terakhir yang 15. 22 semua tutup. Nah terus kemudian waktu khotbah selesai akhirnya 22 tutup. Semua mulai hari itu yang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua dari sejak itu semua jadwal dibatalkan. Terus saya mikir Tuhan gimana ya, cukup gak? Saya manusiawi juga. Hitung cicilan 2, biaya sekolah anak, maid di rumah tangga semua cukup. 3-4 bulan cukup. Jadi perkiraan saya adalah 3-4 bulan setelah itu PSBB selesai. Semuanya berjalan dengan baik, si Koko, Rona lewat begitu ya. Dan digantikan dengan yang lain gitu ya, penyakit biasa. Ternyata waktu saya lewat, saya pagi itu saya ingat betul nganterin istri saya di kantor. Terus muterin Jakarta ya, sepi minggu pertama itu. Jakarta sepi sekali, enak jalan sebenarnya. Mobil muter sampai flyover Senen, naik sebelah atrium, begitu turun saya ingat ada satu cicilan saya yang belum saya hitung. Langsung saya merubah semua angka saya. Saya pikir bisa bertahan 6 bulan atau paling nggak sampai Desember. Turun sampai, berarti cuma 3 bulan tuh kalau selesai. Seketika sebelum nyetir,
saya nangis. Tuhan, ini gimana anak saya? Kalau saya menderita enggak apa-apa. Kita orang tua pasti pengen anak jangan menderita. Betul nggak saudara ya? Opa oma udah melewati hidup, kita yang menderita. Anak cucu kalau bisa jangan. Saya sambil nyetir tuh nangis, orang ganteng ini nangis. Tolong ketawanya bener loh ya, jangan ngecek saudara ya. Sudah nikah? Ah itu belum tentu ganteng saudara ya. Karena tanda orang ganteng cuma satu, sudah menikah, sudah diakui. Kalau kayak gini gantengnya cuma iklan saudara ya. Jangan marah lu, mulutnya gak kelihatan soalnya. Nah saudara, saya nangis saudara. Tapi seketika kemudian turun flyover, sedetik itu Tuhan ngomong gini, loh kenapa kamu jadi sedih? Roh itu terus ngomong, bukankah aku yang rawat kamu selama ini? Yang bikin kamu hari ini jadi seperti itu aku. Saya nangis, saya minta ampun. Udahlah, yang ini dia yang jamin. Tapi saya yang perjuangkan adalah percaya kepada dia. Yang sanggup mengerjakan lebih dari apa yang saya pikirkan. Yang memberi dari apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati, dia yang sediakan. Amin. Bergumul juga, baru buka bisnis, baru investasi, tutup saudara ya, sekian M. Tapi belajar, sampai hari ini perusahaannya masih buka, tetap bayar gaji, karyawan tetap bayar gaji. Tapi semua Tuhan tolong lah. Tapi harus mulai dari roh dulu. Jiwa kita tenang, tubuh bergerak. Loh kalau jiwa udah gak tenang, mulai timbul penyakit di tubuh kan. Baru dikit, aduh jangan-jangan nih. Aduh. Padahal itu bengek biasa, saudara asma, itu asma, saudara asma. Panas dikit naik 37,5. Aduh, mati gue. Ya itu biasa karena ada tadi jalan 2 jam di panas jam 12 biasa itu panas. Ketika jiwa tenang, tubuh bergerak. Saudara. Sehingga akhirnya next. Ini yang terjadi. Sekali lagi, next. 2 Timotius 2, ya pejuang adalah orang yang berjuang atau disebut dengan prajurit. Kata pejuang dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang berjuang atau prajurit. Dan 2 Timotius sekarang dikasih tahu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi tahu ya, ngerti dulu ya. Iman itu apa dulu? Supaya kita ngerti yang diperjuangkan. Bukan makan dan minum. Karena dia pasti sediakan. Kan tadi lagunya begitu. Tapi mengatakan engkau yang dapat dipercaya, dapat diandalkan perlu. Karena kenapa? Kadang yang terjadi di dunia roh, terjadi di dunia fisik. Ayub membuktikan itu. Tapi ketika kita berjuang dengan hal yang benar, saudara ya, dan mungkin kuasa gelap akan terus mempengaruhi, memberikan ketakutan. Seorang teman saya, hamba Tuhan dari Portugal, tepatnya sih dekat Brebes ya, Tegal saudara ya, di Portugal saudara ya, kena virus saudara ya, sehat pastor, gembala juga. Karena maaf ada jemaat pengerja yang meninggal, ternyata memang meninggalnya karena kasus COVID ini. Kan ya kita jaga jarak semuanya kan, tapi ternyata dia dan keponakannya kena ternyata. Terus kemudian isolasi mandiri, sehat. Kan ada istilah OTG dulu ya, namanya dulu OTG. Sehat semuanya oke, nyaman. Sehat apa semua bersari, ya oke, swab. Begitu swab, 2 hari berikutnya, sehari berikutnya muncul katanya negatif di pagi hari. Sorenya jadi positif. Mungkin berubah swabnya juga ngerti saudara. Itu sempat jadi headline nasional tuh, peristiwa di Portugal ini. Karena itu salah satu kasus pertamanya. Gitu ya. Dia kaget saudara, karena tiba-tiba sore itu pasukan hazmat datang. Pakai baju APD lengkap, datang. Heboh lah sekitarnya, karena selama ini kan pada gak tahu saudara ya. Dia isolasi mandiri itu gak ada yang tahu. Heboh loh, Pak saya ya gak bisa Pak. Akhirnya karena hamba Tuhan ya udahlah, harus mengikuti aturan, dibawa saudara. Dan dia cerita kepada saya, dalam IG live kami dia cerita gini, yang menakutkan bukan penyakitnya, inilah yang menakutkan. Sehat, saya kuat, pastor saya cuma tidur 1-2 jam setiap malam. Karena kenapa? Takut mati. Bisa bangun gak saya? Saya baru punya anak kecil ini gimana? Jadi pikiran ini diserang. Dan bukankah itu letak peperangan kita sebenarnya yang iblis coba lakukan. Jadi kita jadi tahu perjuangan kita, kalau dibilang pejuang iman itu di mana. Supaya
Bisa nggak Yesus dapat dipercaya, dapat diandalkan pada masa sulit ini? Dia, Yesus dapat dipercaya, dapat diandalkan pada masa paling sulit sekalipun. Karena pikiran itu peperangan terbesar kita. Yang iblis terus taruh, nggak mungkin, nggak sanggup, bodoh kamu kayak gitu. Udahlah nggak usah percaya. Itu perjuangan iman. Dan ternyata seorang pejuang, seperti yang Paulus katakan, harus memang ikut menderita sebagai seorang pejuang. Alkitab memberitahu pada kita, next ada banyak pejuang-pejuang iman. Ada Nuh yang walaupun dalam keadaan sulit, diomongin orang, tetap mengerjakan. Tidak melihat, belum pernah melihat badai, belum pernah melihat air hujan, belum pernah melihat banjir, begitu belum pernah. Abraham dijanjikan, tidak tahu di mana, tapi tetap melangkah. Daud, Anda mengenal sekali. Orang ini naik turun hidupnya. Bahkan pernah tidak punya warga negara. Keluar dari Israel. Tapi tetap percaya pada Allah yang hidup. Dan Daniel, Anda tahu persis. Dia memperjuangkan mati bukan persoalan. Makan enak tetapi gak kosher. Itu hukum Yahudi. Kekudusan. Gak dia lakukan. Bagi orang-orang bodoh, kamu sudah enak dari tawanan dinaikkan jadi pemimpin kok malah hidupnya gak mau ngikutin raja. Enggak. Dia perjuangkan apa yang dia percaya, Yahweh, Allahnya yang hidup. Nah, sebagai seorang pejuang, cuma 2 targetnya menurut saya. Kalau kita membaca, atau prajurit ya, next membaca dari 2 Timotius kita. Maka yang pertama harus melakukan mencapai yang terbaik. Seperti yang diminta oleh komandannya. Lari 100 meter, capek Pak. Lari, aduh Pak, ya ampun Bapak gak ngerti, capek, tadi habis lari-lari Pak. Keluar, betul gak saudara ya? Katanya salah satu yang buat Hitler itu hebat karena pasukannya. Jadi waktu itu Hitler dan Mussolini Italia itu ketemu ngobrol saudara ya. Lihat tentara saya hebat, pasukan maju. Ini tentu pakai bahasa Jerman. Tapi kalau saya ngomong takut Anda gak ngerti kan, jadi gak usah ngomong bahasa Indonesia aja saudara ya. Pasukan, maju. Yap. Führer kalau nggak salah panggilannya ya, Perdana Menteri dan juga Presiden ya, Führer gitu. Jalan gitu. Jalan terus, jalan maju terus. Mereka ngobrol setengah jam, berhenti gak kira-kira itu? Dan dia bilang dia tidak akan pernah berhenti sebelum saya teriak untuk berhenti. Hebat. Percaya Yesus? Ya Pak, tapi masalahnya kan banyak Pak, gimana duitnya gak ada, gimana sih? Kapan mau percaya Yesus? Makanan gak ada nih Pak. Aduh, susah, hele-hele ya Bu. Tilik itu, salah ya bukan ya. Bapak Pin kasih Tuhan Yesus, ini persoalan nih. Kalau ada dengan saya seorang pejuang, mental pejuang, maka pencapaian yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin situasinya belum baik, tapi mungkin proses kita. Tapi yang kedua adalah menyenangkan hati pemimpin atau komandannya. Dan tentunya Tuhan pasti sedang memproses Anda dengan saya. Saya belajar saudara ya, saya belajar pastor ya, dari pendeta, pembicara, trainer, jualan makanan. Haleluya. Serius loh, saya jualan nemenin istri saya. Awalnya bingung, masa aku jualan sih? Tapi gimana? Belajar. Di masa pandemi ini saya banyak belajar, bikin kelas online. Ternyata bisa. Ya Tuhan atur semua berkatnya dengan cara Tuhan yang baik. Tapi kan masalahnya ada ngikutin gak? Gengsi lah saya. Masa saya mesti saya sih? Anda yang biasa jadi direktur dan bukan kondektur. Yang direktur cuma tempat duduk. Sekarang Anda mesti jalan, ketemu orang, nawarin barang. Itu kan persoalan. Ketidaknyamanan. Tapi ketika situasi yang terjadi, saya percaya tujuannya satu. Menyenangkan hati pemimpin kita. Itu yang menarik sebenarnya. Sehingga kita bisa ngomong, aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Jadi sekarang kita tahu apa yang kita perjuangkan. Bukan masalah makan dan minum, posisi bukan, tapi iman. Dan seorang pejuang itu cuma melakukan apa terbaik harus dicapai, menyenangkan hati Tuhan.
pemimpinnya. Bagaimana? Pertama harus dengan ketekunan, lakukan yang terbaik, next, dan punya pengertian yang benar. Hari ini susah, semua susah. Ayo lakukan yang terbaik. Pastor, saya mengucap syukur dengan pandemi ini. Bapak Ibu, saya mengucap syukur. Karena kenapa? Kalau udah minggu begini, saya tidak pernah bisa kumpul sama keluarga saya. Tidak pernah. Saya pernah ngomong sama istri saya, apa saya enggak usah terima khotbah aja kalau sore gitu ya. Kan ada gereja tuh yang 6 kali, dari jam 6 pagi sampai 9 malam sebenarnya. Atau kadang harus ke 2 atau 3 gereja muter gitu ya. Pulang, berangkat jam 6 atau setengah 6, nanti pulang bisa jam 11, setengah 12. Anak masih tidur, pulang tidur. Hari-hari tertentu juga sama, kadang pulangnya malam anak tidur. Tapi saya mengucap syukur ada banyak waktu dengan keluarga. Nemenin si kecil sekolah yang bikin jengkel. Karena tugas. Istri saya cuma sharing, sayang sampai jam 12 dikirimnya. Iya. Kan dia di kantor, saya yang di rumah. Sementara anak saya belum bisa baca, Pastor. Tapi bahasa Inggris jago ya, karena kan biasa nonton YouTube lah ya. Tapi baca, Dek, B-A-B-I-B, babu. Kan jadi B-A-B-I-B. Salah jawabannya. Aduh, gak nyantol saudara ya. Aduh, itu belajar. Tapi membuat saya bilang sama saya gini, kita harus ngajar. Kita datengin guru les, tapi enggak, kita harus ngajar. Ternyata ada yang berubah, banyak yang berubah. Di tengah pandemi ini tetap berkat Tuhan turun. Tetap ada. Tapi lakukan dengan tekun, terus menerus. Lakukan yang terbaik, tapi harus pikiran yang benar. Amin. Amin. Yang terakhir, ini paling terakhir. Nanti setelah itu ada 2 jam lagi terakhir. Ya, okay. Terakhir, saya suka kata-kata ini. When we have faith in God, we will find that all things are possible. When we have faith in God, we will find that all things are possible. Sewaktu kita punya iman kepada Tuhan, maka kita akan bayar perpuluhan tepat pada waktunya. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Loh itu Alkitabiah, ini kata-kata saudara. Ketika kita punya iman, maka kita akan tahu bahwa dalam segala hal buat Tuhan itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, menopang kita, membuat kita semakin percaya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Iman, dia dapat dipercaya, dapat diandalkan. Itu yang kita perjuangkan. Dan sebagai seorang prajurit yang baik, kita hanya menyenangkan hati Tuhan kita. Kalau Anda jadi pelayan, ayo sungguh-sungguh. Jemaat bisa hadirlah dengan sungguh-sungguh. Anda menjadi pekerja, bekerja sungguh. Jadi suami, ayo jadi suami yang mengasihi istri. Istri, ayo hormati suamimu, bangun dia menjadi pribadi lebih kuat lagi. Karena saya temukan banyak pria-pria hancur pada masa pandemi ini. Tapi juga banyak istri yang lelah dengan pandemi ini. Ada banyak anak-anak yang jauh dari orang tuanya walaupun satu rumah. Karena semuanya sibuk bagaimana mempertahankan keuangan dengan baik. Lupa mempertahankan iman dengan baik. Kiranya Tuhan menopang kita, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kehendak-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
doa kami Tuhan. Ini percaya kami kepadamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Ini pujian iman kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Ini yang kami percaya, kemenangan dari. Ini pujian iman kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab ini yang kami percaya, ini yang kami taruh dalam Engkau ya Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, ku terima, ku terima sekarang. Ku terima, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang dahsyat, kami percaya kepadamu. Engkau yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berjuang dengan iman kami. Engkau yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Mungkin kau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan yang sama dengan orang lain. Mungkin ada kesulitan secara fisik yang kau alami, ada keuangan, pekerjaan, ada rumah tangga yang mungkin di ujung tanduk sekalipun. Mungkin kau sedang mengharapkan baby dan Tuhan itu engkau belum beri. Atau mungkin kau sedang berharap Tuhan aku berbuat pasangan hidup dan ternyata ada persoalan di sana. Mungkin kau sedang bergumul dengan usaha-usahamu yang baru dan Tuhan aku dihentikan oleh keadaan ini. Tapi dengar baik-baik, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau memperjuangkan imanmu di hadapan Tuhan, Dia pembela. Dia yang mengerti, Dia yang mengerjakan, Dia yang memenuhi, mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Tapi mari berjuang untuk iman kita. Ada banyak orang di dunia ini yang terus percaya kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Bahkan di masa sulit ini mereka terus melihat mujizat-mujizat dikerjakan. Bahkan di masa sulit banyak orang makin bertobat mencari wajah Tuhan. Karena ternyata bukan uang, bukan keamanan, bukan orang lain, bukan kecerdasan, bukan kekuatan yang dapat diandalkan. Tetapi Tuhan yang dapat diandalkan. Engkau yang terus rindu Tuhan, mari datang mengurapi, ajarku terus percaya kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari percaya, apapun yang terjadi mari percaya. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Dia mengenal kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Aku punya
dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan. Kami mengangkat tangan kami percaya kepadamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Angkat tangan. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Pendeta Andre Imam yang disaksikan tadi teman saya juga. Jadi saya bersyukur juga melalui Facebook Pak Andre Imam ketemu teman saya itu ya, Pak Zadian Turyono, itu seangkatan saya dulu. Ya. Dan sempat WA juga keadaannya juga. Oke, saya lanjutkan pengumuman. Yang pertama, mengundang kembali kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam doa bersama pada hari Sabtu ini ya, tanggal 5 September 2020 pukul 10 pagi di tempat ini. Bagi yang tidak bisa hadir dapat bergabung melalui via online, Instagram maupun Zoom ya. Minggu depan adalah minggu pertama jemaat dapat mengembalikan persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Souvenir ulang tahun bulan Agustus dapat diambil di meja kantin di lantai dasar. Yang terakhir, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di ruang ibadah dan lantai dasar. Cukup sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Saya undang kembali kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi mari kita angkat hati kita lebih tinggi kepada Tuhan dalam ucapan syukur kita kepada Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan kepada Tuhan segala pujian, Segala pujian dan syukur
hormat, segala syukur kami naikkan kepada Tuhan. Allah yang peduli hidup kami, Allah yang mengerti keadaan kami, Allah yang mau berbicara kepada setiap kami. Dan hari ini Engkau sudah tunjukkan, Engkau bicara lewat hamba-Mu yang Engkau sudah kirim ke tempat ini untuk menyampaikan betapa kami tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menjadi teladan perjuangan iman kami. Engkau menyelesaikan semua sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak dibiarkan sendirian, kami berjuang. Tuhan lihat kami yang sedang berjuang hari-hari ini, baik secara tubuh, secara jiwa, secara roh, kami terus berjuang untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami tidak kebetulan datang pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengar. Mari Tuhan berkati hamba-Mu di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Kami percaya lebih banyak lagi hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan melalui pelayanan hamba-Mu. Juga kami bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kalau mereka boleh tetap setia sampai hari ini, kami percaya karena kasih dan anugerah serta kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Kami bersyukur juga buat jemaat-Mu yang bulan ini berulang tahun. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami hidup hari ini, kami sehat, kami kuat hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang pelihara kami sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami bersyukur untuk hal-hal yang sedang dikerjakan. Kami percaya Tuhan yang memberkati para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini untuk tetap melakukan dan mengerjakan yang terbaik dengan sekuat tenaga yang mereka bisa kerjakan. Tugas kami terus mendukung menjadi warga negara yang taat, warga negara yang baik, yang terus berdoa agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur juga buat seluruh keluarga kami, pergumulan kehidupan kami. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Allah yang memanggil kami adalah Allah yang setia, mencukupi, memenuhi segala kebutuhan kami. Ebenezer sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami dan Engkau akan terus menolong kehidupan kami. Maka sekarang biarlah kami pulang membawa segala berkat dan anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku. Aku melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan, buat hidupku. Aku melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.